Halo teman-teman, video ini berisi tentang hal-hal yang ada di Sangiran. Sangiran adalah tempat wisata yang berada di Kebayan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Museum Sangiran ini berisi informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, geologi, dan paleoantropologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan bagian untuk meneliti kapak genggam dan kapak perimbas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari 10 TP5. Nama saya Naila Rizky Arianti, nomor absen 23. Nama saya Renaldi Dwi Perkasa, absen 28. Nama saya Bernardinus Seralino Kristian Wibowo, absen 3. Nama saya Mateli Ranes, absen 17. Kali ini kami sedang di situs Sangiran. Kami akan mencari lebih tahu tentang kapak genggam dan kapak perimbas. Mari simak videonya lebih lanjut. Sekarang kami sedang berada di ruang display 1 Museum Sangiran. Di display 1 ini lebih memberikan informasi tentang sejarah Sangiran terbuat. Selain itu, di ruang display 1 ini menjelaskan bagian-bagian yang ada di Museum Sangiran ini. Ada juga beberapa pajangan, namun belum begitu banyak dan belum begitu terperinci. Selanjutnya kami berada di ruang display 2. Pada ruang display 2 ini sangat banyak temuan barang prasejarah dibandingkan dengan ruang display 1 tadi. Di ruang display 2 ini sangat banyak sekali penjelasan terkait penemuannya. Contohnya seperti lokasi barang yang ditemukan, siapa yang menemukan, dan yang lain-lainnya. Ini adalah ruang display 3, yaitu ruang display terakhir dari Museum Sangiran. Pada ruang display ini menjelaskan semua dari 2 ruangan sebelumnya, di mana ruang display 3 adalah seperti kesimpulan dari ruang-ruang sebelumnya, dan dijelaskan secara lebih luas didampingi dengan pajangan yang lebih luas juga. Nah, itu semua tadi perjalanan kami di ruang display Museum Sangiran.
Selanjutnya kami akan mewawancarai tour guide kami yang tadi menjelaskan pada saat perjalanan di ruang display. Sugeng siang Pak. Ya, yang Nami kula Renaldi saking SMK Mikael lajeng tanglet soal kapak perimbas niki Pak. ya Anu sadurungipun asmine Bapak sinten? Wardi. Niki kula lajeng tanglet saking endi prengkul perimbas dipunggahiken. Perimbas musuh ditemukan di kawasan situs manusia purba Sangiran ditemukan. Ya, kapak perimbas itu kegunaannya untuk alat serpe. Alat serpe digunakan untuk memotong, gantinya pisau. Paham? Niku enten disebutkan kapan ditemukan nih Pak? Ditemukan sejak di zaman prasejarah. Di zaman prasejarah itu zaman yang belum berkembang, ya. Zaman berkembang di zaman prasejarah itu zaman praasara, ya. Itu sebelum adanya sejarah maksudnya. Kalau di pra itu kan sebelum sejarah kan. Itu ditemukan di kawasan situs Sangiran. Sebelum didirikan Museum Sangiran itu sudah ditemukan, maksudnya. Ketika sudah ditemukan, disimpan, lalu karena sebagai alat bukti budaya manusia purba, itulah berani ya mendirikan museum karena temuan manusia dan ada alat batunya. Makanya manusia purba pernah mengalami jejak kehidupan manusia purba yang hidup di kawasan situs manusia purba Sangiran. Ini ku sampun menjawab. Ya. Matur suwun Pak. Ya. Kali niki. Kula ajeng tanglet Pak. Punapa benten prikul genggam lan prikul perimbas niku? Bentene. Perbedaanipun niku antara kapak perimbas niku gunanya untuk alat serpe, untuk gantinya pisau untuk memotong atau memilah. Nah, kapak perimbas ya itu digunakan untuk menebang pohon. Ya, contohnya seperti itu alat untuk perbedaan antara alat serpe yang ada kapak perimbas atau apa itu alat serpe? Kapak perimbas. Kapak perimbas dengan kapak genggam. Kalau kapak genggam gunanya untuk berburu, ya, mencari buruan. Oh, buruan niku napa? Sejenis kehidupan binatang fauna. Ya, kehidupan fauna ketika melemparkan, mendapatkan, yaitu memiliki kada. Itu alat yang digunakan untuk memotong gantinya pisau tadi. Makasih ya Pak. Monggo. Sudah cukup itu? Ya, Tidak ada yang sampun. lain. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang kapak genggam dan kapak perimbas. Kapak genggam adalah alat batu yang dirancang untuk digenggam oleh tangan manusia. Kapak genggam umumnya terbuat dari batu yang dibentuk sedemikian sehingga dapat digunakan untuk memotong, mengiris, atau mencincang benda-benda lain seperti kayu, daging, atau kulit. Sedangkan kapak perimbas sama, namun ukurannya lebih besar dan tajamnya pada ujungnya berbentuk cembung dan lurus. Kapak genggam pernah ditemukan oleh Gustav Heinrich Raab pada tahun 1935 di Pacitan. Sedangkan kapak perimbas juga sama, ditemukan pada tahun 1935, namun di tempat Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Flores. Kapak perimbas dan kapak genggam dibuat di akhir Pleistocene hingga permulaan Holocene. Kapak perimbas dan kapak genggam sama-sama digunakan oleh manusia purba jenis Pithecanthropus. Kapak perimbas dibuat untuk membantu manusia purba untuk mencari makanan dan berburu hewan pada zaman Paleolitikum. Kapak perimbas dibuat dengan cara menajamkan salah satu sisinya, sedangkan dua sisi lainnya dibuat tidak tajam, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pegangan. Atau dengan kata lain, kapak perimbas hanya memiliki satu mata tajam. Maka tidak jauh berbeda dengan cara pembuatan kapak genggam ini.
kapak genggam memiliki bentuk yang agak panjang dengan meruncing bagian atasnya. Tajamnya, kapak genggam ini dibuat dengan menyerpihkan terjal pada bagian atas menuju sisi samping batu. Pada bagian kampak masih memiliki kulit batu atau tidak dibuat tajam. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan tour guide. Setelah ini kami akan menelusuri bagian dagangan para pedagang di Sangiran dan ingin bertanya-tanya sedikit. Sugeng siang Bu, badhe tanglet. Nggih. Asmanipun sinten nggih? Irnawati pedagang souvenir. Bu, kula nggih ajeng badhe tanglet. Ten Museum Sangiran niki napa enten keunikan utawa kebudayaanipun, Bu? Wonten keunikane nggih ditemukan manusia purba niku termasuk unik langka. Niku kan termasuk warisan UNESCO dunia nggih niku termasuk unik. Lah menawi kebudayaanipun nggih termasuk peninggalan sejarah-sejarah niku Mas. Nggih. Kados to ya jenise klothek lesung niku kan termasuk kebudayaan to. Nggih, terus rodat, jatilan niku kan termasuk kebudayaan nggih. Terus napa melih Mas? Nggih niku mawon Bu, sampun tersun nggih Bu. Nggih, sampun ngoten mawon. Nggih. Hubungan proyek ini dengan gotong royong adalah di mana kita digabungkan dan melakukan observasi secara bersama-sama. Dengan hal tersebut kita bisa membagi tugas masing-masing orang sehingga tugas lebih mudah selesai. Jadi dengan diberikannya tugas Sangiran ini, kita berempat lebih bisa mengerti satu sama lain, bisa membantu satu sama lain, dan kita semua sudah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Dan hal tersebut disebut kerja gotong royong. Sekian perjalanan kami di Sangiran, terima kasih.